Assalamualaikum, Mas Akyar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita dari Bravos Channel mau menanyakan soal kesaksian dari Mas Akyar yang kami saksikan tadi siang soal hasil dari pileg yang Anda keberatan salah satu partai ya. Bisa diceritakan Iya, nggak Mas Akyar apa kejadian laporan pandangan mata dari kesaksian Anda di KPU? Silakan Mas. oke baik terima kasih. Itu sebenarnya kesaksian tadi malam. Jadi acaranya itu kan rapat pleno tingkat nasional di KPU. Ya, Itu tadi malam di situ saya menemukan apa namanya. Jadi gini ceritanya, kami itu punya list anomali suara PSI. ya. Nah, terus kemudian itu ribuan tuh ininya di banyak TPS gitu. Ada ribuan TPS ya, Pak Sasar ya. Iya. Nah, tapi itu kemudian malam tadi itu kan ceritanya di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Kemudian saya cek dari list yang saya punya itu. Ya, Nah, terus kemudian ternyata saya nemu ada satu yang memang bisa terbukti beda antara D1 rekap mm-mm. yang rekap dari KPU dengan form C1 yang hasil yang dipindai itu. Makanya tadi malam tuh saya minta ke ketua KPU untuk coba bandingkan. Saya tunjukin di apa namanya Papua Barat Daya, kemudian Sorong Selatan, kemudian Timen Lambuan, kemudian Rapnas, TPS 2, itu saya minta buka dua-duanya antara rekap dan C1 Itu dibukanya di Sirekap hasil. web atau di mana Mas Ayar? Halo Mas Ayar, bisa monitor? Itu live di yang kita bisa lihat saya ya itu. Berarti di Halo, Sirekap web ya? Itu di Sirekap ya, web ya? Ah, jadi kita bisa lihat di pemilu 2024 sampai sekarang pun masih ada gitu ya. oke. Jadi di antara yang apa namanya form di rekap sama C1 yang tingkat TPS itu beda Ya, gitu. Dan itu langsung ditayangkan langsung live dan instruksi dari ketua KPU sendiri dan ternyata terbukti gitu. ya, Nah, di situ kemudian kan saya dari saksi Partai Umat ya, menyampaikan itu. Terus kemudian saksi Partai PSI sempat keberatan juga. ya, Nah, terus ya lucunya KPU Papua Barat Daya malah ya, dukung PSI juga gitu. ya, Nah, tapi untungnya ketua KPU sendiri setelah melihat itu beliau memutuskan bahwa oh kalau ini memang sudah terbukti valid. ya, Jadi ada apa dan bisa dibuktikan ya, dengan data KPU sendiri bahwa memang suara PSI di situ harusnya nol. ya. Nah, Artinya sehingga artinya kan begini Mas Akyar, kalau yang saya lihat berarti ya kan kita harus mengapresiasi KPU ya kan bahwa KPU juga walaupun ini hitungan manual berjenjang, tingkat nasional juga mm, bisa bisa mengkoreksi yang iya, di tingkat bawah ya. Dan ini cukup iya. menarik ya, Jadi cukup menarik. kan kemarin itu kan perwakilan KPU Papua Barat Daya masih sempat mengatakan, oh ini sudah disetujui oleh saksi-saksi di tingkat bawah, mulai dari kecamatan sampai kabupaten kota provinsi itu kan sudah menyepakati gitu kan. Ya, Nah, tapi terus kemudian saya bantah. Nah, justru forum rekap tingkat nasional ini kan itu untuk mengkoreksi juga. Jadi artinya kalaupun level bawah sudah disepakati, masih bisa kita koreksi kalau memang ternyata temuannya bisa dibuktikan gitu. jadi kalau Nah, kalau memang ada data valid pendukung, ada betul, simptomnya, ada evidennya, itu benar-benar betul, bisa masih bisa dikoreksi ya. dikoreksi Nah gitu. ini sebenarnya berita baik ya, artinya kita bisa Ya, harusnya mengapresiasi KPU ya untuk hal ini ya. Nah cuma ya, permasalahannya kalau nggak salah kan hmm, Mas Akhir menemukan lebih banyak kan bukan hanya satu TPS ya. Nah itu betul. kenapa nggak Jadi diungkapkan kemarin juga? saya udah ungkapkan. Jadi gini, kemarin setelah jadi kan akhirnya ketua KPU sendiri memutuskan agar suara PSI dikurangi sesuai jumlah TPS itu. Ya, Nah, kemudian setelah itu saya juga sampaikan saya menemukan di kelurahan lain ya. gitu. Nah, awalnya tadinya mau dibuka lagi, terus tapi ketua KPU nanya, ini temuannya banyak kan mas? Gitu. Terus saya bilang banyak karena memang banyak, ada beberapa Ya, di beberapa kelurahan dan satu kelurahan ada beberapa TPS gitu. ya.
Nah, terus kemudian Ketua KPU akhirnya mengatakan, oh kalau banyak lebih baik nanti jadi ditulis semua TPS mana, kelurahan mana, itu Mas tuangkan di form keberatan saksi gitu. Oke. Karena kalau dibuka satu-satu juga bakal lama sekali itu Iya, kalau iya. saya tunjukin satu-satu ininya Iya. gitu. Jadi saya tidak Itu bisa membayangkan, ribuan ya suaranya. makanya ini pasti Iya, ribuan dan saya tidak bisa membayangkan ya kalau ternyata para saksi ini yang lainnya misalnya diam kan gitu. Nah kalau Mas Akyar ini kan betul. karena memiliki data, kebetulan jadi saksi nasional Partai Umat, walaupun ini saksi pileg ya Mas ya, pileg ya, Pileg, ini memang bukan saya saksi pilpres ya. pileg. Ya, Nah, ya. saya nggak tahu apakah saksi-saksi lainnya melakukan hal yang sama seperti Mas Akyar atau hanya manggut-manggut saja gitu. Bisa kasih Jadi gini ya, laporan saya nggak? perhatikan memang saya kan beberapa kali jadi saksi di KPU ya. Ya, Nggak tiap hari sih, tapi ada beberapa kali gitu ya. ya, Jadi memang saya perhatikan sebenarnya proses rekapitulasi bahkan di tingkat nasional ini ya, itu lebih seperti apa ya? Lebih seperti formalitas dan hanya jadi ya, dari KPU atau PPLN-nya membacakan terus kemudian dikomentari atau apa. Tapi kalau masalah data atau apa itu bisa dibilang jarang sekali ada tanggapan dari para saksi gitu. ya, 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 Karena memang sebenarnya saksi itu bisa dibilang kita ini hampir nggak pegang data gitu. ya, 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 Jadi datang ke forum nasional ini apa namanya? Ya kita sama-sama ngelihatnya sirekap gitu. ya, 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 Jadi artinya masing-masing saksi dari partai manapun kalau saya perhatikan sama-sama nggak punya data kok gitu. ya, ya. Jadi yang kita bandingin, iya. Artinya, Jadi maksudnya nggak punya data tuh nggak punya data sendiri ya, 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 versi partainya sendiri gitu ya, ya. ya. Artinya Nah, yang ya, pembekalan saksi terhadap ya, dukungan data minim sekali ya dari para saksi ya, seperti itu ya. saya bilang bisa bilang minim sekali gitu. Nggak Hmm. cuma partai, kalau kami kan partai umat memang minim saksi gitu ya. Ya, ya, Tapi yang partai-partai besar pun saya bilang ya kenyataannya hampir nggak ada. Jadi kita pun datang di sini pada akhirnya mencocokkannya dengan Sirekap. oke. Jadi sama-sama dengan datanya KPU. Nah kemarin itu saya dengan datanya KPU sendiri bisa membuktikan bahwa ini ada kesalahan. Oke. Jadi kan nggak mungkin ketua KPU bantah. Gitu. Ya, ya, ya. Artinya kalau ini ditelusuri lebih lanjut, mungkin bisa banyak sekali ditemukan Bisa banyak penggelembungan sekali. data dari partai tertentu gitu ya. Iya. Makanya kemarin saya kan sampaikan ke ketua KPU, yang ini saya tunjukkan ini hanya sampling dan Ya, itu bisa dibuktikan itu ada kesalahan. ya, ya, Padahal kayak yang di Awareness itu ya, itu kan awareness yang saya bisa buktikan di awareness TPS 2. ya, Nah, sementara di kelurahan itu saya bilang, di kelurahan itu ada 7 TPS ya. dan yang diupload hanya TPS nomor 2. Artinya ada 6 TPS yang tidak ada Ada 6 TPS lain yang sampai hari ini sampel C1-nya ya, C1-nya nggak diupload. tidak Jadi kan diupload. saya bilang, ya saya nggak bisa buktikan kalau TPS yang lain sesuai atau enggak. Betul. Tapi kalau melihat ini harus dibuka yang lain gitu. Jadi saya minta itu juga diperiksa. Gitu. Oke, artinya kita bisa simpulkan adalah tidak benar ya kalau Sirekap ini hanya dipakai sebagai alat bantu ya. Bahkan saya melihat Sirekap ini malah dijadikan benchmark untuk penghitungan suara benar-benar gitu ya. Jadi Betul. Jadi gini, kalau secara peraturan ya, di peraturan KPU sendiri, kalau nggak salah peraturan PKPU 25 ya, itu fungsi sirekap itu ada 2. ya, Jadi fungsi sirekap itu sebenarnya satu itu sarana publikasi. ya, Sarana publikasi proses perhitungan dan rekapitulasi suara. ya, Yang kedua alat bantu proses perhitungan dan rekapitulasi suara. Jadi artinya apa? Sirekap itu nggak hanya alat bantu ketika KPU menghitung dan merekap, ya, tapi juga sarana publikasi ke masyarakat. ya, ya, Kenapa publikasi? Karena dengan adanya Sirekap, maka masyarakat itu bisa memantau. betul. Kita semua nih seluruh Indonesia bisa memantau, benar nggak nih suara di TPS saya sekian, Ya. benar nggak nih Ya. sesuai sama C1 saya, kayak gitu. Jadi tujuan mulia Sirekap ini kan sangat luar biasa ya. Ada tadi Betul. bisa menjadi Iya. Alat bantu untuk transparansi dan keterbukaan sehingga masyarakat Tidak hanya alat bantu, Iya. tapi juga sarana publikasi. betul Yang sering dilupakan itu. ya dan ini sangat tidak masuk akal ya kenapa Sirekap ini dihentikan publikasinya ya.
Kan sekarang ini Sirekap saya ini tuh kan sangat nggak setuju ketika Sirekap dihentikan. iya. Jadi kalau kembali ke kronologisnya ya, jadi itu ketika yang saya ingat ya, ketika suara PSI bergerak dengan tidak wajar, ya, dan kemudian itu kan banyak orang yang kemudian memantau dan betul. crawling data segala macam, termasuk saya punya datanya gitu ya. Nah itu kemudian ketika dalam kondisi itu masyarakat tanda kutip bisa menangkap basah, ini ada yang salah secara masif gitu di Sirekap. Ya. Itu bukannya KPU memperbaiki dan menunjukkan ada kesalahan di mana, itu sayangnya malah dihentikan. Ya. Justru. Nah begitu dihentikan, kita jadi nggak bisa memantau kan? Justru tindakan menghentikan Sirekap dalam kerangka publikasi dan monitoring yang bisa dilakukan masyarakat, ini bisa kita katakan kontraproduktif ya. Betul. Ya kan? Seharusnya Sirekap jalan terus. Betul. Jadi saya bahkan sebenarnya agak meragukan ini proses kami ini sekarang setiap rekapitulasi nasional ini tetap pakai Sirekap kok gitu ya. Cuma dengan tidak dipublikasinya Sirekap ke masyarakat umum, ini apakah proses ini valid atau tidak gitu secara aturan, karena artinya gini, ada bagian dari proses yang tidak dilakukan oleh KPU. Ada kewajiban yang tidak semuanya dilakukan gitu. Ya, artinya walaupun Sirekap di sini dipakai. Gitu. Oke, boleh Mas Akhir melaporkan laporan pandangan mata kesaksian yang hari ini selaku saksi nasional di yang kalau nggak salah masih ada 4 provinsi ya, Mas Akhir bisa laporkan nggak? Sekarang Jabar, jadi kan kemarin Papua Barat Daya. Jabar sudah selesai. Kenapa? Jabar sudah selesai atau masih berlangsung Jabar? Jabar masih. Ini saya mau masuk lagi nih. Oke, siap. Sekarang Jabar, terus kemudian Maluku, terus masih ada Papua kalau nggak salah 2 lagi, Papua Pegunungan sama apa saya lupa. Ya, kalau nggak salah masih ada 4. Artinya kalau Jabar, Maluku dan Papua diselesaikan malam ini juga bisa diketok dong hasil rekap nasional atau gimana Mas Akhir? Ini nggak bisa dipastikan semuanya. Jadi kemungkinan bisa malam ini, kemungkinan besok saya nggak tahu. Tapi ya ada kemungkinan bisa juga malam ini kalau semuanya bisa. Ya, tapi dari 4 provinsi ini kan Jawa Barat belum selesai, baru mau masuk lagi. Jawa Barat belum selesai. Paling berat Jawa Barat kali ya Pak ya. Paling berat mungkin Jawa Barat. Oke, setelah ini mungkin Papua, Maluku kalau udah selesai bisa jadi jam 1 malam, jam 2 malam ini kan bisa diketok hasil KPU secara nasional gitu ya. Ini ada kemungkinan malam ini ketok, ada kemungkinan. Gitu. Oke, Mas Akhir, coba standby, kita saling komunikasi. Ini terima kasih sekali nih Mas Akhir bisa melaporkan langsung pandangan mata untuk Bravos. Ya, pemirsa, terima kasih Mas Akhir. Ya, sama-sama. Ya, makasih, saya juga masuk ke ruang sidang lagi ya. Ya, Mas Akhir ini adalah saksi nasional dari Partai Umat yang memberikan laporan pandangan mata khusus buat Bravos Channel. Pemirsa, luar biasa sekali dan memang transparansi, keterbukaan ini menjadi syarat utama supaya pemilu langsung, umum, bebas rahasia dan jurdil tahun 2024 bisa berlaku. Kita tidak ingin memiliki pemimpin atau calon anggota dewan yang perlu dipertanyakan lagi. Karena jangan sampai pemimpin ini mengkotori atau masih mengandung keraguan-keraguan yang tidak perlu. Rakyat perlu dan butuh pemimpin yang benar, yang jujur dan adil, yang bisa membangun demi kemaslahatan bangsa. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.